Kami di sini akan mewawancarai beberapa orang tentang kenaikan harga barang. Apakah Ibu keberatan jika kenaikan harga barang? Tentu saja keberatan ya, karena dengan harga barang yang naik tentu saja produk Ibu juga ikut naik. Strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika terjadi kenaikan harga barang? Strateginya paling mengganti bahan baku yang lebih murah tapi dengan kualitas yang sama. Bagaimanakah cara yang baik menurut Ibu agar pemerintah tidak terus menaikkan harga bahan pokok? Cara yang baik ya sebaiknya jangan menaikkan harga barang ya, harusnya malah diturunkan harga barangnya. Bagaimana cara Ibu mengatur keuangan pribadi di tengah situasi naiknya bahan-bahan pokok? Mengatur keuangan pribadi mungkin tidak menyetok bahan baku ya yang berlebihan, jadi beli kebutuhan pokok itu seperlunya saja, beli bahan untuk membeli produk bahan baku seperlunya saja, tidak menyetok lah istilahnya. Apakah dengan jumlah upah yang didapat Ibu bisa memenuhi kebutuhan terutama membeli bahan pokok? Alhamdulillah bisa ya, tapi kita harus berhemat, jangan boros-boros. Pokoknya di tengah situasi kayak seperti ini harus lebih berhemat lah ya. Apakah Ibu keberatan dengan kenaikan harga barang? Alasannya? Keberatan karena alasannya daya beli masyarakat yang semakin berkurang ya. Kalau harga naik itu kayaknya terutama ibu-ibu nih ya, kalau untuk beli biasanya harga kita beli 1 kilo, jadi untuk daya belinya kan cukup cuma untuk setengah kilo gitu. Jadi kita pedagang-pedagang juga ya, kayak aku kan jualan makanan kayak gini ya, jadi untuk semakin tipis gitu karena daya belinya, kita bayar bahan pokoknya mahal gitu, jadinya kalau sekarang untungnya semakin tipis aja gitu. Kalau Apa yang akan Ibu lakukan ketika terjadi kenaikan harga barang? Kalau untuk harga barang mungkin ke minyak kelapa ya sekarang ya, mungkin lebih banyak, nggak terlalu banyak menggoreng-goreng ya. Kebanyakan untuk direbus gitu atau dipanggang gitu aja. Mana cara yang baik menurut Ibu agar pemerintah tidak terus-menerus menaikkan harga bahan pokok? Cara pemerintah, pertama harus ada itu ya, dari pemerintah juga harus turun tangan ke pasar-pasar nih, agar harga biasanya gini, kalau pas harga naik kayak gini barang susah kan, jadi otomatis ditimbun nih. Jadi kalau untuk seharusnya pemerintah tuh turun langsung ke pasar untuk meninjau apakah di sini walaupun barang naik gitu tapi ketersediaan ada gitu barang. Jangan sampai barang naik kayak kemarin tuh barang minyak tapi nggak ada barangnya, jadi kita yang biasa pakai minyak goreng kemasan jadi pakai minyak curah kan, jadinya susah. Kalau gitu harusnya dari pemerintah tuh walaupun barang naik tapi ketersediaan ada barangnya, jadinya kita nggak kelimpungan nyarinya gitu, jadinya saja. Bagaimana cara Ibu mengatur keuangan pribadi di tengah situasi naiknya bahan-bahan pokok? Paling mengaturnya dengan cara kayak gimana ya? Barang mana yang lebih penting dibeli gitu. Yang hari yang masih dibutuhkan, yang terutama nih paling dibutuhkan nih apa nih hari ini gitu. Kalau untuk yang kurang-kurang dibutuhkan nanti lain-lain aja gitu. Maksudnya gitu aja paling. Apakah dengan jumlah upah yang didapat bisa memenuhi kehidupan terutama membeli bahan pokok? Kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kalau untuk upah mungkin cukup ya. Tapi kan kita punya keluarga tuh nggak cuman buat makan aja gitu, bukan cuman buat keperluan sehari kayak pendidikan, buat masa depan juga kan kita harus ada ya. Masa kita kalau untuk makan sih alhamdulillah masih cukup ibaratnya kalau untuk sekarang. Tapi kalau untuk kalau kayak pandemi sekarang kayak gini ya, buat nabung yang nggak ada, susah kayak gitu maksudnya aja. Apakah Bapak keberatan dengan kenaikan harga barang? Alasannya? Kalau keberatan banget, karena memang untuk situasi saat ini
nggak belum saatnya untuk naik lah gitu, karena belum kondusif gitu untuk situasinya gitu. Strategi apa yang akan Bapak lakukan ketika terjadi kenaikan harga barang? Untuk strategi yang saya sekarang ya istilahnya gunakan gitu, jemput bola aja. Sekarang pakai sosial media gitu kan, promosi, karena memang untuk sekarang kalau kita diem di tempat aja agak lambat ya gitu, harus kita jemput bola gitu. Bagaimana cara yang baik menurut Bapak agar pemerintah tidak terus-menerus menaikkan harga bahan pokok? Caranya untuk sekarang pemerintah agar tidak menaikkan harga bahan-bahan pokok gitu. Ya langkah baiknya sekarang pemerintah segera mengadakan operasi pasar ya, karena untuk komoditas bahan pokok ini sekarang apalagi untuk minyak goreng gitu tidak ada turun-turunnya gitu, hampir tiap hari ada kenaikan gitu. Biarpun sedikit-sedikit kan, kalau tiap hari naik lumayan juga, harga nggak dari kisaran dulu masih terjangkau lah istilahnya. Sekarang memang banyak keluhan dari semua pedagang dari harga minyak. Bagaimana cara Bapak mengatur keuangan pribadi di tengah situasi naiknya bahan-bahan pokok? Ya mau nggak mau sekarang pinter-pinter kita harus mengaturnya gitu. Jadi sedikit agak ngurangin untuk nabung gitu. Jadi lebih ngutamain untuk ini aja, untuk belanja lagi untuk warung gitu. Apakah dengan jumlah upah yang didapat bisa memenuhi kehidupan, terutama membeli bahan pokok? Ya kalau untuk belanja sih alhamdulillah, cuman untuk yang lainnya kita jadi keterbatasan karena memang sekarang otomatis pengaruhnya ke daya beli masyarakat juga, konsumen jadi agak berkurang gitu. Apakah Ibu keberatan dengan kenaikan harga barang? Iya, sangat keberatan sekali. Alasannya kenapa, Bu? Ya, dengan naiknya harga barang kan otomatis pengeluaran harus lebih besar lagi. Sedangkan kebutuhan tidak bisa dibendung. Mau tidak mau harus dibeli. Strategi apa yang akan Ibu lakukan ketika terjadi kenaikan harga barang? Ya, pertama kalau dalam masalah produksi berarti kita harus memikirkan barang-barang yang harus dibeli itu sesuai dengan pemasukan yang ada. Terus kalau misalnya bisa diakalin dengan diperkecil atau harga ditambah jadi lebih naik, jadi ditaikin lah harganya gitu. Berarti tinggal ngatur aja jadinya, gitu aja. Bagaimana cara yang baik menurut Ibu agar pemerintah tidak terus menaikkan harga bahan pokok? Ya agak susah juga ya kalau misalnya hukum pasar itu sulit dibendung oleh pemakai konsumen seperti kita gitu. Jadi kita mah hanya bisa mengikuti aja, yang paham kan pihak atas ya. Hukum pasar mah permainan orang-orang atas. Jadi ya gimana lagi, maunya sih yang gak naik-naik harganya gitu, stabil, tapi itu nggak bisa dibendung. Tetap jadi salah satu hukum yang pasti berjalan seperti itu terus menerus begitu. Ya mungkin dari pemerintah ya susah juga gitu untuk menghadapi hukum pasar. Iya. Bagaimana cara Ibu mengatur keuangan pribadi di tengah situasi naiknya bahan-bahan pokok? Yang pertama kita kurangi aja kira-kira yang tidak begitu perlu gitu, masih bisa ditahan lah untuk dipenuhi gitu, untuk dibeli ya kita misalnya masih bisa ditahan, janganlah gitu. Jadi kita ambil yang penting-pentingnya aja gitu. Jadi belajar menghemat lah. Dihemat gitu. Apakah dengan jumlah upah yang didapat Ibu bisa memenuhi kehidupan, terutama membeli bahan pokok? Kalau dihitung-hitung secara matematik logika jelas tidak bisa mencukupi. Tapi ya kita sebagai orang Islam minta berkahnya aja. Mudah-mudahan dengan nilai dengan jumlah yang sedikit apa adanya bisa mencukupi. Tinggal bagaimana kita mensyukuri apa yang ada. Udah gitu aja.